Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau presentasiin tentang sejarah kebudayaan Islam. Judulnya Awal Mula Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia. Saya Syalaken Hairunisa dan rekan saya Arya Setalmaya Patmanda. Dan langsung ke agenda hari ini ya. Kami berdua ingin menyampaikan yang pertama teori kedatangan Islam di Indonesia, lalu yang kedua metode penyebaran Islam di Indonesia, lalu yang ketiga kebudayaan Islam yang terdapat di Indonesia, lalu kesimpulan. Teori-teori menurut para ahli. Banyak sekali teori dan perdebatan mengenai siapakah yang membawa Islam ke Indonesia. Para sejarawan saling berargumentasi dan mengemukakan pendapat mereka tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Mempelajari dan memahami masalah ini haruslah dengan meruntut mulai dari tempat awal tersebarnya Islamisasi, siapa kelompok yang membawa, dan dimulai sejak kapan tersebarnya Islam di Indonesia. Teori pertama yaitu teori Gujarat atau India. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh J. Pittsnapple yang kemudian didukung dan dikembangkan teorinya oleh Snook Horgrondje. Snook memaparkan alasannya sebagai berikut. Datangnya Islam ke Indonesia mulai berlangsung sejak awal abad ke-13 Masehi dan bukan datang langsung dari Arab, melainkan lewat India. Lalu kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia dan hubungan perdagangan antara Indonesia dan India yang telah lama terjalin dengan baik. Namun, teori tersebut kembali dikuatkan oleh J.P. Mockett, seorang sejarawan lulusan Belanda. Namun, teori ini memiliki kekurangan yang dipaparkan oleh Chandra Sasmita, yaitu teori tersebut tidak memperhitungkan jalur pelayaran yang telah ramai sebelum abad ke-13 Masehi. Jalur pelayaran tersebut melalui Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera. Dan pada abad ke-11 ditemukan nisan kubur Deleran di daerah Gresik dalam huruf Kufi yang membuat nama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, wafat 1082 Masehi. Hal ini menunjukkan tanah Jawa sudah kedatangan Islam. Yang kedua ada teori Arab. Nah, teori yang ini tuh banyak banget ahli sejarah yang lebih condong gitu. Lebih condong percaya sama teori ini daripada teori Gujarat atau India. Terus sejarawan percaya kalau Islam itu disebarin sama orang Arab mulai dari abad ke-7. Teori ini muncul pas teori Gujarat lagi banyak kritikan terus teori ini muncul. Sejarawan Indonesia yang percaya banget kalau teori Islam itu di Indonesia disebarkan oleh orang Arab adalah Buya Hamka sama Naqib Alatas. Terus ini ada beberapa argumen dari Hamka kenapa orang Arab tuh yang nyebarin Islam di Indonesia. Pertama, Gujarat dinilai hanya sebagai tempat singgah para saudagar-saudagar Arab seperti dari Mekah, Mesir, dan Yaman. Kedua, Mekah atau Mesir merupakan asal muasal ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari umat Islam di Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i yang asalnya dari Arab. Ketiga, tidak ditemukannya penulis buku keagamaan asal India. Jikapun ada, ditelusuri ternyata mereka berasal dari Arab. Lalu ada teori Persia. Teori ini lebih menjelaskan tentang dampak kebahasaan dan budaya Islam akibat pengaruh Persia yang pada saat itu mulai tersebar di Indonesia dimulai dari abad ke-11. Selanjutnya ada teori Cina. Jadi teori Cina ini tuh bukan, orang-orang tuh percaya kalau bukan Cina yang bawa Islam ke Indonesia, tapi Cina tuh termasuk yang ngembangin Islam di Indonesia. Terus teori ini lebih menjelaskan tentang pengaruh saudagar Muslim Cina yang pada saat itu berdagang di Indonesia. Saudagar-saudagar Cina pada saat itu menunjukkan dan menjelaskan adanya komunitas Islam yang tersebar di Indonesia. Nah, yang terakhir ada teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Brunessen. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang
Kurdi atau dari Turki. Terus ini ada macam-macam kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Pertama ada tradisi tabot atau tabuik, kedua ada tradisi kupatan atau bakdo kupat, ketiga ada tradisi grebek atau grebek Pasa Syawal, grebek besar dan grebek Maulud. Keempat ada grebek besar di Demak, kelima ada tradisi halal bihalal, keenam ada kerobok Maulid di Kutai dan pawai obor di Manado, keenam ada Rabu Kasan di Bangka, ketujuh ada Dukderan di Semarang, ke-8 ada budaya tumpengan, dan 9 ada sekaten di Yogyakarta. Metode penyebaran Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui dakwah dan akulturasi budaya. Ada beberapa jalur islamisasi yang berkembang, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian, dan budaya tasawuf. Kesimpulannya, jadi banyak banget perdebatan sejarawan yang memperdebatkan gimana Islam bisa sampai di Indonesia, terus gimana bisa berkembangnya. Tadi ada teori Gujarat atau India, teori Arab, teori Cina, Persia, dan teori Turki. Banyak yang percaya kalau Islam mulai ada di Indonesia itu dari abad ke-7. Dengan metode yang berpengaruh yaitu perdagangan dan perkawinan, Islam berkembang dengan pesat di Indonesia. Yang selanjutnya lebih berkembang lagi setelahnya, adanya dari para ulama dan kiai. Lalu mulai merambatnya pembangunan pondok pesantren. Islam benar-benar membawa pengaruh besar bagi Indonesia, terutama dalam kebudayaan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan Islam yang banyak ditemukan sangat beragam, baik dalam wujud seni budaya, tradisi, maupun peninggalan fisik. Sampai saat ini Islam terus berkembang di Indonesia dan eksistensinya tetap terjaga dengan baik. Saya Aulia Kartika Zulfani, saya mau nanya, kalau misalnya dari semua teori-teori tersebut, kayak teori Arab, Persia, Gujarat, dan lain-lain, menurut kalian mana sih yang paling benar gitu, paling akurat kalian ya? Kalau menurut saya sendiri, saya lebih condong percaya ke teori Arab. Ya, sama sih, teori Arab. Karena ada hal yang sebagai bukti gitu. Kalau Islam di Indonesia itu datang dari Arab. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Alun Rafi Asifa. Saya izin bertanya. Tadi kan ada beberapa kebudayaan Islam yang ada di Indonesia ya. Ya. Itu di poin pertama itu ada tradisi tawot atau tabwik. Saya mau bertanya, apa itu tradisi tabot atau tabwik? Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Saya Nanden Puswita Azhar Adam, izin bertanya. Di sini kan ada metode penyebaran Islam di Indonesia. Ada poin yang Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur tasawuf. Boleh dicontohkan bagaimana sih contoh penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur tasawuf? Terima kasih. Jadi tradisi tabwik itu peringatan Nabi, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib di Perang Karbala tahun 681 Masehi. Kedua, mau jawab pertanyaan Nenden, izin menjawab. Jadi tasawuf itu kayak metode buat ngedeketin diri ke Allah. Terus metode ini tuh paling banyak digunain soalnya orang Islam di Indonesia tuh lebih nerima pakai metode yang ini. Terus metode ini tuh dijelasinnya kayak dikembangnya tuh secara perlahan gitu, jadi orang-orang lebih gampang nerimanya, lebih gampang nyernanya gitu. Terus ya metode tasawuf ini kayak gitu, kayak gimana cara memperkuat keimanan, gimana cara biar kita dekat sama Allah, gimana cara kita menyucikan jiwa, memperbaiki hati, kayak gitu. Jadi orang-orang lebih mikir, oh ya metode ini lebih gampang diterima gitu. Perkenalkan, aku Kirei. Sini izin bertanya, sesuai di PPT yang metode penyebaran Islam di Indonesia kan ada Islam masuk ke Indonesia melalui akulturasi budaya. Boleh nggak sih menurut pemahaman kalian kasih tahu cara masuk ke Islam lewat akulturasi budaya itu seperti apa? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Kirei. Jadi Islam tersebar lewat
akulturasi budaya itu lewat kayak seni, budaya-budaya di Indonesia, terus nanti digabungin sama kebudayaan Islam, kayak misalnya pengajian, ya kayak gitu-gitu. Pokoknya ada yang lewat seni, ada yang lewat budaya yang sebelumnya Indonesia tuh udah ada dari budaya-budaya yang lama gitu. Contohnya itu seperti apa? Apa gitu misalnya? Seninya tuh apa gitu? Seni, contoh seni yang kebudayaan Indonesianya. Mungkin seperti lukisan atau kaligrafi, terus musik-musik yang lebih ke Arab-Araban. Kalau contoh yang dari seni dari Indonesianya itu misalnya apa gitu, kayak entah lewat kayak wayang atau apa gitu kan? Oh ya. Kan aku nanya, misalnya mungkin ada contoh lain, kan aku ngasih contoh satu kayak dari wayang, misalnya yang lainnya tuh ada apa gitu kan? Kan kebudayaan Indonesia banyak. Iya. Ya, selain kayak gitu, seni-seninya tuh banyak ya, ada kayak kaligrafi. Terus dari sholawatan itu udah sih, kayaknya itu aja. Cukup gak? Ya, terima kasih banyak. Makasih pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya Karlina. Izin bertanya, kan di sini ada cara penyebaran Islam ya di Indonesianya. Apa yang menurut kalian tuh bagaimana sih itu cara penyebaran Islam di Indonesia tapi melalui tadi politik? Cara penyebaran Islam di Indonesia tapi pakainya politik, kan ada yang dari perkawinan, dari pendidikan, Iya. perdagangan. Cuman aku pengen tahu itu gimana cara penyebaran Islam tapi melalui politik. Ya, terima kasih. Makasih pertanyaannya, izin menjawab. Jadi berkembangnya Islam lewat jalur politik itu kan dulu Indonesia ininya kerajaan ya. Nah, dari raja-raja itu ada yang apa ya? Kayak menganut Islam gitu. Ada raja yang menganut Islam. Jadi orang zaman dulu tuh kan lebih kayak keraja tuh patuh banget. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya rajanya Islam, ikut juga dia. Kayak oh, raja aku ikut penganut agama ini, berarti dia juga ngikut. Terus kalau misalnya raja yang ngelakuin ini, dia juga ikut ngelakuin, kayak gitu. Jelas? Ya, terima kasih. Makasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.